Ini arah menuju Melabuh. Terlihat beberapa titik longsor yang dapat membahayakan pengendara mobil maupun motor. Karena di sana terlihat jurang menganga, pecahan jalan yang tinggal sebagian saja, sebagian lagi sudah ambruk. Menurut pengamatan saya, bagi pemula ini tuh wajib bawa golok atau parang ya. Banyak bekas pohon tumbang, buat teman-teman harus ekstra hati-hati ya. So, ayo kita mulai perjalanannya. Let's go. Ini Bundaran Salantas Sunda. Kita belok kanan menuju arah Banda Aceh. Kalau kita belok kiri tadi itu menuju Medan. Dan ya, di sebelah kiri kita adalah Masjid Sunda. Sekarang tepatnya jam setengah 4 pagi karena target kita sampai Bernun sekitar jam setengah 6 supaya dapat sholat subuh di sana di Masjid Baitul Alalil Mujahidin Bernun. Ini sebelah kiri kita warung makan siang malam, dia buka 24 jam. Kalau sebelah kanan kita ada rumah sakit MMC. Beginilah suasana jam setengah 4 pagi di Luxmawi. Nah, ini kalau belok kanan arah menuju kota Luxmawi, ini kita lurus menuju arah Banda Aceh. Di depan ada jalan belok kiri, ini Simpang Buluh namanya. Itu jalan tembus ke Gunung Salak, ke Takengon, tembus ke Melabuh juga. Kan belum semuanya kelar, jadi kita pilih jalur Tangsi Gempang. Oh iya, ini kita sudah memasuki wilayah Gede Batupan. Sekarang sudah memasuki wilayah perumahan PT Arun. Di belakang kami ada bis yang memintai jalan atau ingin mendahului dan mengangkat beberapa kali lampu jauhnya. Namun kami tidak memberi kesempatan karena kami tahu di depan ada jembatan. Setelah jembatan, silahkan lewat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sebelah kanan kita adalah komplek PT PIM. PIM itu singkatan dari Pupuk Iskandar Muda. Nah, ini yang sebelah kanan kantornya. Oke teman-teman, finally kita memasuki wilayah Kota Biren. Ya, Kota Biren yang dijuluki Kota Juang, yang pernah disinggahi oleh Soekarno. Biren mendapat julukan ini karena pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia untuk sementara. Penasaran sejarahnya? Teman-teman boleh searching di Google ya untuk lebih lengkapnya. Nah, gedung sebelah kanan kita ini adalah Sujiya Biren. Ini Bundaran Simpang 4 Kota Biren. Kalau belok kanan arah Kuala Raja. Kalau kita belok kiri, jalan utama menuju Aceh Tengah atau negeri di atas awan, yaitu Takengon. Kita lurus pastinya teman-teman menuju arah Banda Aceh. Baik, sekarang kita sudah memasuki wilayah Pedada namanya, yang terkenal akan jembatan terpanjangnya. Kalau siang hari di sini pemandangannya indah banget pemirsa, karena banyak kapal-kapal nelayan yang parkir di muara ini. Setelah 2 jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 150 km, akhirnya kita memasuki wilayah Kota Bernun teman-teman. Untuk informasi aja, Kota Bernun ini dikenal dengan Kota Kerupuk Muling atau Emping Melinjo. Dan deretan toko di sebelah kanan kita ini kalau di siang hari banyak sekali jual emping melinjo yang menjadi salah satu oleh-oleh khas Bernun. Buat teman-teman yang mau order emping melinjonya, boleh klik link di deskripsi video ini. Oke, lanjut teman-teman. Bernun merupakan satu kota yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh. Kota ini terkenal sebagai penghasil emping melinjo terbesar di Aceh, sehingga dijuluki sebagai Kota Kerupuk Muling atau Kota Emping Melinjo. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai. Ini sebelah kanan kita adalah Masjid Baitul Alalil Mujahidin atau Masjid Abu Daud Ber-E. Sekarang tepatnya jam setengah 6 pagi. Ini adalah simpang 3. Kita akan belok kiri nanti menuju Gempang Melabuh. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Sekarang tepatnya jam 6 pagi.
Beginilah suasana setelah kita belok kiri tadi, jalan menuju Gempang Melabuh. Kalau tadi kita lurus, itu menuju arah Banda Aceh. Memang pada umumnya ke Melabuh orang-orang lebih pilih lewat Banda Aceh karena jalannya lebih mulus mungkin ya, walaupun jarak tempuhnya sekitar 350 km. Kalau kita lewat jalur ini, kurang lebih sekitar 200 km. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Pidi dan Melabuh Aceh Barat, di mana kita akan melewati beberapa kecamatan yaitu Kemala, Tangse, Mane, Gempang, dan Tutut. Jadi penasaran nih bagaimana suasana jalannya. Ayo nonton video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk jalan yang baru aja diperbaiki nampaknya dari bekas longsor. Ini karena sudah mulai masuk kawasan hutan, jadi banyak monyet-monyet ini tuh. Nah ini kiri kanan kita adalah kebun sawit dan kebun pinang. Dan jalannya sudah mulai menurun. Ini kiri kanan kita adalah kebun coklat dan kebun pinang. Di sepanjang jalan ini, kita akan mendengar kicauan burung yang sangat indah. Dari suaranya yang berbeda-beda, nampaknya ada berbagai macam jenis burung di sini ya. Nah, teman-teman, ini adalah sepeda motor pertama yang lewat. Mungkin karena masih pagi ya teman-teman, sekarang tepatnya jam 7 pagi. Dan ke Melabuh masih beberapa jam perjalanan. Kita masih melewati jalan berkerikil. Ya, beginilah suasana di jalannya. Jalan Batu Kerikil ini hanya sekitar 2 km saja teman-teman. Oke, kita baru saja melewati jalan-jalan berkerikil dan sekarang kita sudah dapat jalan aspalnya teman-teman. Sekarang tepatnya setengah 8 pagi, artinya kita baru jalan 1 jam setengah guys. Bernun Melabuh perkiraan perjalanannya sekitar 6 jam. Ini kita sudah dalam kawasan Tangse. Jalanannya sih sepi, mungkin karena masih pagi ya. Nah, lihat sebelah kanan kita ini teman-teman. Yang berjejeran di sepanjang jalan lintas Tangse Gempang ini adalah lapak-lapak pedagang buah durian Tangse. Kalau pagi belum pada buka pastinya. Oke teman-teman, kita nanti akan melewati bukit-bukit yang di depan itu. Beginilah suasana menuju ke Tangse. Kemudian ini kita sudah mulai nanjak teman-teman. Ini kiri kanan kita tuh adalah pohon durian. Durian sampai dijuluki King of Fruit di Tangse. Durian yang paling terkenal adalah durian mie. Penasaran apa maksudnya? Let me tell you guys. Durian mie maksudnya durian kucing tidur. Mie itu adalah kucing, itu tidur. Memang durian satu ini terkenal akan cita rasa manis dan dagingnya yang berwarna kuning telur. Inilah durian mie. Meski ukurannya tidak terlalu besar, durian ini selalu menjadi rebutan penikmat buah durian. Jenis buah ini pun langsung diborong saat musimnya tiba. Anda wajib coba rasa durian satu ini. Apalagi sekarang sedang musim, harga stabil pastinya. Sehingga sangat cocok bagi dompet yang pas-pasan seperti saya.
Harga jualnya pun sangat bervariasi teman-teman, mulai dari 5.000 hingga 40.000 saja, tergantung ukurannya sih. Kalau soal rasa, durian tangse memang gak diragukan lagi. Jika kita berbicara soal tangse, tak hanya dikenal dengan duriannya saja. Tangse juga sangat terkenal dengan panorama alamnya yang indah dan juga sejuk pastinya, karena berada di atas ketinggian 600 sampai 1200 mdpl. Oh iya teman-teman, daerah pegunungan ini selain disuguhkan pemandangan yang indah sekali, Kecamatan Tangse juga memiliki kuliner yang sangat terkenal. Misalnya gurihnya ikan kerling yang hidup di sepanjang aliran sungai ini, yang dimasak kuah asam keung atau kuah bening asam pedas ikan kerling, yang patut dicoba teman-teman. Kecamatan Tangse dengan jumlah penduduk sekitar 25.000 jiwa yang mendiami 28 desa. Tangse juga memiliki hasil tambang seperti emas, biji besi, dan lain-lain. Di era 1970-an, wilayah ini merupakan daerah paling makmur di Aceh. Dengan memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang sejuk, daerah ini memiliki kualitas tanaman terbaik karena memiliki tanah yang subur. Beberapa tanaman terbaiknya seperti kopi robusta, liberica, padi, atau beras cantik yang memiliki rasa manis yang sangat legit, durian yang manis, dan hortikultura lainnya. Menarik bukan? Ayo berwisata ke dataran tinggi Tangse. Oke, lanjut teman-teman. Nampaknya sekarang kita sudah berada di wilayah Gempang. Sayang sekali tidak terekam semuanya guys, karena saya tertidur tadi. Ini sebelah kiri kita adalah perbukitan. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah jurang ya teman-teman. Saat melewati Bukit Barisan, ketinggian mencapai 1.500 mdpl berdasarkan hasil dari altimeter pengukur ketinggian. Semakin tinggi tempatnya, semakin kecil pula jumlah oksigen yang terkandung di dalamnya. Anyway, Bukit Barisan terletak di Sumatera yang membentang dari ujung utara yaitu Aceh yang sedang kita lintasi sekarang sampai ujung selatan Pulau Sumatera yaitu Lampung. Nah teman-teman, kalau ada mobil yang lewat begini kita rasanya lega banget. Kalau ada mobil lewat dari lawan arah kita, artinya kita juga akan bisa melaluinya. Namun demikian, kita adalah pemula melintasi jalan Gempang Melabuh ini, jadi harus tetap waspada dan ekstra hati-hati banget ya. Oke teman-teman, sejauh ini kondisi arus lintas Gempang Melabuh masih dalam kondisi aman untuk dilalui. Ini kita sedang di kawasan pegunungan perbatasan Aceh Barat dengan Pidi. Kita baru melewati separuh dari perjalanan kita, masih ada separuhnya lagi ya guys. Dan kita sudah merasa lapar karena kita belum sarapan dari pagi. Memang kita bawa bekal makanan, tapi ini lebar jalannya hanya 3 meter guys. Kita cari titik mau berhenti itu belum dapat dari tadi. Nyari kedai, kios atau warung dari tadi belum ada satupun. Informasi penting bagi pemula yang akan melintasi arus jalan Gempang Melabuh ini, teman-teman wajib pastikan tangki kendaraannya itu full ya. Karena daerah sini tuh nggak ada yang jual bensin eceran guys. Apalagi pom bensin, udah pasti nggak ada ya. Kiri kanan kita yang ada hanya hutan belantara. Nah teman-teman, ini juga bekas longsor yang sudah dibersihkan tuh. Karena daerah sini termasuk daerah curah hujannya tinggi, ini alasannya kenapa kita memilih jalan pagi. Karena kalau sore pasti akan hujan ini. Ngeri juga kalau hujannya deras ya kan. Takutnya tiba-tiba longsor, jalannya amblas. Ya alhamdulillah sejauh ini kita jalan masih aman-aman aja guys. Anyway, lihat ukuran jalannya ini guys. Ini tuh sebenarnya jalannya lebar ya, cuma bagian pinggir kiri kanan jalan udah pada ketutup semak-semak ini ya teman-teman. Nampaknya memang kurang perhatian jalur ini ya. Anyway, ini kita sudah memasuki perbatasan Kabupaten Aceh Pidi dengan Kabupaten Aceh Barat ya teman-teman. Berdasarkan titik lokasi dari Google Map, ini kita menuju Kubu Anak Manyak atau kuburan anak kecil. Insya Allah kita akan singgah nanti. Oh iya teman-teman, sejarah Kubu Anak Manyak ini pada dasarnya dikuburkan 2 mayat laki-laki, yang satu orang dewasa dan satunya lagi anak-anak yang masih berusia 4 tahun. Kedua orang tersebut adalah korban pembunuhan dengan tujuan perampokan, sesuai sumber informasi yang diperoleh dari kalangan masyarakat sekitar.
Kejadian itu pun berlangsung pada tahun 1935. Mulanya di daerah ini sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1925 telah dibangun jalan setapak yang menghubungkan Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi dengan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Memang sejak dahulu jalan ini sudah ramai digunakan oleh pejalan kaki, baik oleh serdadu Belanda di saat berpatroli maupun oleh pejuang Aceh yang bergerilya mencari informasi antara Pidi dan Labuh. Dan jalur di kaki Gunung Gurute ini juga berfungsi sebagai sarana perekonomian yang paling menonjol dengan berbagai aktivitas perdagangan seperti ternak kerbau yang diangkut dari pedalaman Melabuh. Biasanya ternak-ternak itu dijual di Pidi. Nah, saat itulah terjadi pembaruan antara masyarakat pesisir barat dengan pesisir timur Aceh, dan banyak masyarakat yang menjalin ikatan rumah tangga di antara kedua daerah tersebut dengan melahirkan keturunan. Inilah kisah singkat seorang laki-laki yang bernama Tengku Murhaban asal Melabuh, yang melakukan perjalanan ketika melewati pendakian di kaki gunung ini. Sekitar tahun 1932, ia menikahi seorang dara bernama Maisarah asal Gempang Kemala, Pidi. Dari hasil perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang menurut kisah sangat tampan. Ketika si kecil masih berusia 4 tahun, ibunya Maisarah meninggal dunia. Sejak saat itu, si kecil hanya memiliki satu-satunya pelipur lara dan pengobat duka, yakni ayahanda tercinta Tengku Murhaban. Beberapa bulan setelahnya, hingga pertengahan tahun 1935, Tengku Murhaban memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Melabuh. Teman-teman, kita jeda dulu kisah kubuan emaknya ini karena kita telah tiba di tempatnya. Kita singgah sambil istirahat dan akan sarapan dulu. Di sini juga ada musola dan tempat ambil wudhu, dan alhamdulillah juga ada warung. Ini adalah warung satu-satunya di sini. Nah, tadi kita dari situ arah Bernun Gempang, dan inilah makam emaknya, teman-teman. Oh iya teman-teman, di warung ini menyediakan cemilan, mie, minuman seperti kopi, teh, dan minuman lainnya. Dan harganya sangat-sangat terjangkau. Kami pesan 3 porsi mie, 4 teh, 2 kopi, 1 telur asin, dan cemilan juga hanya 70.000 saja. Nah teman-teman, lihat ini. Ini adalah bekas longsor yang jalannya hanya tinggal sebagian dan sebagian lagi sudah ambruk ke bawah. Yang sebelumnya warung berjejeran di sini. Sayang sekali ya teman-teman. Semoga titik tempat bersejarah ini segera dapat perhatian dari pemerintah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan setelah singgah istirahat sekitar 30 menit. Dan sekarang pukul 10 dan ke Melabuh kurang lebih masih 3 jam lagi perjalanan teman-teman. Oh iya, lanjut kisah kubuan emaknya yuk. Jadi, ayah dari anak kecil tersebut, yaitu Tengku Murhaban, telah memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Melabuh. Seusai meminta pamit dari mertuanya, dengan menjual seluruh harta benda yang berlimpah ruah, dia sudah siap menjadi seorang pengusaha kaya raya yang hidup di zaman itu. Semua kekayaan yang dimilikinya termasuk segudang kepingan uang emas, serta sejumlah harta benda yang bernilai tinggi, dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Melabuh. Nah, kabar kepulangan tersebut diberitahu kepada seluruh kerabatnya. Salah seorang temannya secara sengaja mendatanginya untuk menanyakan kapan pasti kepulangan tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Murhaban pun memberi tanggal dan hari tepat dirinya ke Melabuh. Senja berganti, ayah dan anak piatu ini melenggang pulang ke tanah air kelahiran ayahnya. Dengan tertatih menelusuri jalanan yang terjal yang sedang kita lalui ini. Dulu nggak begini guys. Sekarang walaupun ada beberapa titik longsor ya seperti sekarang ini nih, pada zaman itu jalannya hanya setapak, bebatuan, hingga semak belukar yang menjadi dinding langkahnya. Oke, singkat cerita, tibalah ketiga si pengembara di Kampung Bangkih namanya. Tepatnya di rumah Gesi atau kepala desa setempat. Dengan penuh rasa hormat, Murhaban memohon untuk bermalam di rumah orang yang paling disegani oleh masyarakat itu. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Gempang, Tutut. Bentar teman-teman, ini mapnya error ini, karena jaringannya kan hilang timbul. Untuk teman-teman pemula seperti kita, kalau mapsnya tiba-tiba suruh belok, refleks kalian langsung belok, jangan ya teman-teman. Oh, termasuk jurang nanti. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Gempang, Tutut. Bayangan pohon yang terkena sinar matahari ini jadi masalah juga guys, karena bayangan pohon kita kira lobang, sedangkan lobang beneran kita kira bayangan pohon. Jadi sebentar-sebentar kita akan main rem di sini.
Oke, lanjut cerita teman-teman. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali pamit untuk melanjutkan perjalanan semula dengan menenteng nasi bungkus pakai daun pisang. Namun, entah bagaimana kelanjutannya, sahabat yang setia menemaninya sekitar 2 hari berselang, tiba-tiba pengangkutan kembali pulang ke Kampung Bangke. Sekaligus untuk kedua kalinya bertemu dengan kepala desa. Mereka juga sempat berbincang dengan warga setempat. Sang sahabat mengaku tak dapat melanjutkan perjalanan menemani Murhaban karena terserang demam tinggi. Dia mengatakan khawatir penyakit yang dideritanya akan bertambah parah hingga memutuskan hari itu juga meninggalkan Kampung Bangke. Dan dia bilang ke warga dia perlu segera berobat ke Pidi. Keesokan harinya, kawasan Gempang yang dilalui Murhaban dan putranya datang segerombolan serdadu Belanda. Setiba di Kampung Bangke, mereka bertanya kepada kepala desa setempat, apakah dalam beberapa hari terakhir ini ada masyarakat yang melintasi jalan tersebut? Pasalnya, serdadu Belanda itu menemukan 2 mayat yang terbujur kaku berada di kawasan Nengoh Ukikaye. Tubuh kedua mayat tersebut tercabik-cabik dengan kondisi mengenaskan yang merupakan korban bersatu. Sudah disatukan mungkin ya, mungkin sudah dimutilasi ya, kita nggak tahu. Jadi Bapak Kepala Desa atas perintah Ule Balang langsung memerintahkan masyarakat Bangke memeriksa keberadaan berita tersebut. Setelah didalami dan ditelusuri dengan seksama, dan ternyata guys, 2 mayat yang dimaksud adalah Tunku Murhaban dan anaknya yang berusia 4 tahun. Kondisi jasadnya dengan leher digorok, tubuhnya tercabik-cabik terkena sayatan senjata tajam. Keduanya dikebumikan dalam satu lubang, mengingat sudah pembusukan dan tragis sekali nasibnya. Keterangan tersebut dilaporkan kepada Ule Balang untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Hasil informasi yang digali dan dikumpulkan dari beberapa warga yang terakhir kali melihat almarhum menyimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah sahabat Murhaban sendiri. Di bawah perintah Ule Balang, kemudian sahabat yang menemani pengusaha kaya raya tersebut akhirnya ditangkap. Hasil interogasi aparat desa setempat, orang tersebut mengakui perbuatannya dan secara gamblang mengatakan telah membunuh Murhaban dan anaknya untuk mendapatkan harta benda yang dibawa saudagar itu. Tersangka pun dijatuhi hukuman berdasarkan hukum adat kala itu. Atas dasar itu, masyarakat sempat meyakini kuburan tersebut merupakan makam keramat karena yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu adalah seorang bocah yang tak berdosa. Masyarakat setempat pun akhirnya mengambil sejarah itu untuk dijadikan nama dusun Kubuan Emanyak, Desa Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna mengenang kisah heroik di masa lampau tentang daerah tersebut. Demikian sejarah singkat tentang asal-usul Kubuan Emanyak, teman-teman. Oke, suasana di jalan beginilah, teman-teman.
كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita telah tiba di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Syukur sekali, kita tibanya pas sedang azan zuhur. Jadi sesuai target kami ya teman-teman. Jadi kita dapat sholat berjamaah di sini. Oh iya teman-teman, Masjid Agung Melabuh ini merupakan satu dari 100 masjid terindah se-Indonesia loh. Kemegahan Masjid Agung Baitul Makmur terlihat dari bangunannya yang bergaya arsitektur perpaduan antara Timur Tengah, Asia, dan Aceh. Masjid yang terletak di pusat kota Melabuh, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Desa Senubo, Kecamatan Cuan Pahlawan. Oke teman-teman, ini kita mau keliling dulu, cari makan sekalian cari penginapan. Oke teman-teman, beginilah suasana di kota Melabuh. Jadi, pas tempat penginapan kami ada yang jual dimsum. Terakhir saya makan pas di Jakarta, dan ini rasanya tuh sama enaknya guys. Sampai saya bolak-balik beli di sini. Karena itu tadi kita lagi-lagi telom-lom. Rasanya memang enak. Buat Anda yang ke Melabuh, kayaknya perlu dicoba dimsum satu ini. Kami nginap di Wisma Anggrek ini. Harganya murah, cuma 150.000 per malam. Sudah dapat double bed plus extra bed lagi. Jadi bisa tinggal sampai 4 orang. Ownernya Bu Hajanya juga baik banget loh guys. Jadi kami kan ada bawaan yang harus di freezer. Jadi kami minta titipkan ke Ibu Hajanya, dibolehin tuh. Tempatnya juga nyaman sih. Oke teman-teman, ini kita lanjut perjalanan menuju Banda Aceh lewat Gunung Rute. Sekarang tepatnya jam 7 pagi. Dan terima kasih sudah klik dan nonton video ini. Saksikan perjalanan kami di video selanjutnya. Bye bye.